Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video untuk pertemuan ketiga mekanika tanah. Kita akan membahas tentang sifat-sifat fisik tanah. Nah, uh, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa macam topik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa macam topik. Yang pertama, kita akan membahas tentang secara keseluruhan kita akan membahas tentang sifat fisik tanah. Nah, di antara sifat-sifat fisik tanah ini, kita akan membahas subtopik lagi tentang nanti diagram fase tanah. Diagram fase tanah. Nah, terus setelah kita membahas diagram fase tanah, kita nanti akan membahas tentang indeks properties. Dalam indeks properties ini, kita akan bahas tentang pengertiannya atau definisinya, rumus-rumusnya, dan yang ketiga, cara pengujian. Sehingga diharapkan dalam pertemuan kali ini, adik-adik mahasiswa mampu atau paham tentang konsep diagram fase tanah itu apa, dan mengerti apa itu yang dimaksud indeks properties. Apa saja macam-macamnya, macam-macam indeks properties apa, terus pengertiannya apa, rumus-rumusnya apa, dan cara pengujiannya seperti apa. Nah, diharapkan setelah kuliah ini mengerti tentang ini. Jika adik-adik belum mengerti poin-poin ini, berarti adik-adik harus mengulang lagi kuliah ini, harus mengulang lagi, membaca lagi, dan mendengarkan lagi kuliah dalam video ini. Nanti dalam pertemuan ketiga ini kita akan bagi-bagi dalam beberapa subtopik. Nah, kita akan bagi-bagi dalam beberapa subtopik. Nah, sehingga diharapkan nanti file video ini akan lebih kecil, dan misalnya adik-adik mahasiswa ingin mengulang lagi, misalnya mengulang diagram fase tanah, tinggal buka video yang diagram fase tanah. Atau ingin mengulang tentang rumus-rumusnya, tinggal buka. Atau ingin mengulang tentang cara pengujiannya, tinggal buka saja. Nah, seperti itu. Kita mulai saja kuliah kali ini. Nah, kemarin tanah terdiri dari beberapa sifat. Misalnya terdiri dari sifat fisik tanah. Tanah mempunyai sifat fisik, sifat mekanik, dan hidrolik dan kimia. Secara umum mempunyai 4 sifat. Nah, sifat fisik kemarin ini berhubungan dengan panca indera kita. Semua yang kita bisa lihat, misalnya bentuknya seperti apa, ukurannya berapa, semua yang bisa kita raba, kekasaran, terus halus atau tidak, dan lain-lain. Terus kalau rasa mungkin kita tidak merasakan, nanti kita tidak menjilatnya. Nah, seperti itu. Semua yang berhubungan dengan panca indera. Nah, terus yang kedua, sifat mekanik. Sifat mekanik itu berhubungan dengan gaya dan responnya. Responnya. Misalnya responnya deformasi, perubahan bentuk, dan lain-lain. Terus sifat hidrolik ini nanti berhubungan dengan air. Yang terakhir sifat kimiawi. Nah, ini berhubungan dengan dengan mineralnya, susunan kimianya, dan lain-lain. Ini berhubungan dengan susunan kimianya. Secara umum, teknik sipil itu mempelajari poin 1 dan ketiga secara umum. Nah, nanti poin keempat ini, sifat kimia, itu dipelajari pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada kondisi penelitian, ingin mengetahui lebih dalam susunan kimianya. Nah, kalau di bangku kuliah secara umum, teknik sipil nanti 3 sifat bagian atas. Nah, sifat-sifat ini tadi tergabung dari berbagai faktor. Misalnya mineralogi, susunan mineralnya. Bisa jadi susunan kimianya, atau mineralnya itu berpengaruh terhadap sifat fisiknya, berpengaruh terhadap sifat mekaniknya, berpengaruh pada sifat hidroliknya. Jadi masing-masing sifat ini saling berpengaruh, saling berinteraksi. Nah, terus faktor kadar air nanti kita kategorikan pada sifat fisik. Void ratio ini nanti angka pori. Soil structure ini susunan tanahnya. Ini nanti permeabilitasnya misalnya, dan lain-lain. Terus suhu, terus dan lain-lain. Segala permasalahan tanah itu bersumber dari 4 sifat ini. Nah, jadi misalnya adik-adik ingin
misalnya adik-adik nanti setelah bekerja menemui permasalahan-permasalahan tanah. Nah, kalau adik-adik ingin memperbaiki tanah tersebut, kalian harus mengetahui sifat mana yang jelek, sifat mana yang ingin diperbarui. Nah, setelah kalian mengetahui sifat mana yang ingin diperbaiki, kalian bisa menyelesaikan permasalahan tentang tanah tersebut. Jadi semua permasalahan tanah bersumber dari sifat ini. Kalau ingin memperbaiki tanah, kalian lihat sifat yang jelek yang mana, sifat yang ingin diperbaiki yang mana. Nanti kalian perbaiki. Nah, bisa jadi sifat yang jelek tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Jadi misalnya kita ingin memperbaiki sifat mekaniknya, kita ingin memperbaiki kekuatan tanahnya. Misalnya kalian pengen bangun di atas tanah yang jelek. Misalnya kalian ingin membuat jalan di atas tanah yang jelek. Nah, berarti kalian ingin menaikkan kapasitas dukungnya, kapasitas tanah menahan bebannya. Nah, itu bisa jadi karena dari yang jelek itu karena sifat fisiknya, misalnya tidak mampat, tidak padat. Nah, atau bisa jadi misalnya sifat kimianya, bisa jadi. Misalnya kembang susutnya besar, kalau kena air dia kapasitas dukungnya jeblok. Nah, berarti yang kalian perbaiki, kalau sifat kimianya yang ingin diperbaiki, berarti kalian perbaikan secara kimia. Nah, kalau sifat tadi misalnya pada tanah pasir dia terlalu longgar sehingga tanahnya kurang kuat, berarti harus dipadatkan misalnya. Nah, jadi sifat ini saling berpengaruh. Nah, tadi seperti saya jelaskan, sifat fisik tanah adalah semua yang bisa diindrai secara fisik. Contohnya warna bisa kita lihat, tekstur. Nah, tekstur ini bisa kita raba, terus ukuran bisa kita lihat, bisa kita ukur. Berat jenis, porositas, angka pori, kepadatan, kadar air, derajat kejenuhan, dan konsistensi tanah. Nah, ini contoh sifat-sifat fisik tanah. Nah, sebelum masuk ke sifat fisik tanah, kita akan mempelajari dulu diagram fase tanah. Ini saya hapus. Sekarang kita akan mempelajari diagram fase tanah. Apa itu diagram fase tanah? Berarti diagram fase tanah itu terdiri dari kata fase tanah. Diagram kita sudah mengetahui fase tanah yang mungkin kalian belum tahu. Nah, fase tanah itu apa? Nah, kalau fase di sini bukan seperti kata bahasa Indonesia fase, artinya tahap kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini fase itu bukan berarti tahap. Nah, fase di sini lebih cenderung ke kondisi tanah. Nah, kondisi tanah, apakah dia cair, apakah dia kondisi penyusun tanah, apakah dia cair, apakah dia fluid, udara, apakah dia solid. Nah, nanti fase tanah terdiri dari tiga. Pertama yang tentu saja namanya solid atau bagian padatnya. Terus yang kedua air, water atau air. Terus yang ketiga udara. Nah, udara ini bahasa Inggrisnya air. Nah, tapi saya tulis udara saja ya. Ada 3 fase tanah. Nah, tapi kadang-kadang ada yang udara itu dianggap fase fluid. Dianggap dia masuk. Kadang-kadang ada air dan udara itu dianggap satu fase. Nah, nanti kalau kalian belajar mekanika fluida, itu udara itu juga termasuk fluida. Nah, tapi beda fase ya, udara sama air. Nah, udara sama air ini dia menempati rongga atau void. Jadi secara garis besar tanah itu terdiri dari 2. Pertama solid, ini saya garis merah, ini pertama solid, dan kedua rongga atau void. Nah, rongga terdiri dari 2, air dan udara. Misalnya dalam sebuah masa tanah kecil, kita misalnya ngambil sampel kecil pakai mikroskop, misalnya nih volumenya berbentuk kotak. Nah, terus tanah terdiri dari pakai kuning, butiran tanah terdiri dari ini yang kuning ini butiran tanah misalnya ini dalam sebuah volume
kita ngambil volume tertentu dalam tanah. Terus kita, nah ini butiran misalnya. Nah, ini butiran. Yang kuning-kuning ini butiran. Yang kuning-kuning ini butiran. Nah, berarti di luar butiran ini namanya void. Ini butiran solid. Terus ini yang hitam-hitam ini void. Di antara, nah void ini biasanya terisi oleh air. Ini saya gambar air. Biasanya di sini ada air. Biasanya terdiri ada air. Jarang di dunia ini, jarang di kondisi alami, khususnya di Indonesia, tanah itu kering sempurna jarang. Nah, tanah bisa kering sempurna, tidak ada airnya, biasanya kalau di oven. Atau misalnya kalau di kondisi alami, misalnya di gurun pasir dan lain-lain. Kalau di Indonesia yang tiap musim, tiap 6 bulan sekali ada hujan, biasanya tanah kalau tiap ada hujan, biasanya tiap 6 bulan sekali ada hujan, jarang di Indonesia tanah kering sempurna. Ini saya tulis water. Jadi ini tersusun ada solid, void, solid ini udara ya. Nah, void terdiri dari udara sama air. Nah, misalnya kita ambil sampel ini terus masanya ini kita timbang. Kita ambil massa tanah satu persatu kita timbang, MI. Terus massa airnya ini kita kumpulkan satu persatu kita timbang, MWI. Terus ini berarti M solid ke I. Nah, I-nya nanti jumlah semuanya. Nah, kalau kita kumpulkan satu persatu, terus kita timbang, kita dapat massa total. Kita timbang, kita dapat massa total. Saya tulis MS. Massa solid total sama dengan sigma massa SI. I-nya dari 1 sampai N. Ini volumenya juga sama. Volume solid, volume dipakai V besar. Volume solid, ini kita hitung, kita kumpulkan satu, terus kita jumlah. Ketemu volume solid, dari volume solid I, dari I sama dengan 1 sampai N. Massa air juga sama. Massa air, kita kumpulkan satu persatu, dari massa air I sampai N. Ini saya tulis. Volume air juga sama, volume water. Sigma, volume air I. Nah, kalau massa udara, massa void berarti apa dia? Massa void, massa udara kosong ya. Ini kita anggap 0 massa udara. Nah, kalau volume udara tadi A, udara ya, R. Sigma volume udara, asumsinya apa? Massa udara 0. Ini kita kumpulkan terus kita buat diagram. Kita kumpulkan terus kita buat diagram. Nah, tadi dibagi menjadi 3 ya. Yang bagian kuning tadi solid. Ini bagian solid. Saya tulis S. Terus ini bagian air. Saya tulis W. Terus ini bagian udara. Saya tulis A. Udara ini. Yang atas bagian udara. Saya tulis A. Nah, ini tadi masanya kita kumpulkan, terus kita timbang, terus kita letakkan dalam sebuah bejana kotak, kita mampatkan jadi seperti ini. Ini massa solid. Terus ini massa air. Nah, massa udara ini 0 ya. Ini saya hapus. Nabrak soalnya. Hapus. Terus, nah berarti massa void sama dengan massa void sama dengan massa air. Nah, massa void sama dengan massa air. Terus ini juga sama, ini volumenya. Ini volume solid, V besar, solid. Terus ini volume air, terus ini volume udara. Nah, ini volume air plus volume udara sama dengan volume
void. Terus volume void plus volume solid kita tulis volume total. Ini perjanjian tandanya ya. Berarti volume total sama dengan volume void plus volume solid. Volume void sama dengan volume udara plus volume air. Nah, massa void sama dengan massa air. Terus ini massa total atau W total sama saja. Tinggal dikali apa? Gravitasi. Massa total bisa kita tulis MT atau MB. B ini bulk. B adalah bulk. B sama dengan bulk. Massa gumpalan. Nah, berarti massa bulk itu massa air plus massa solid. Nah, perjanjiannya massa bulk, massa air plus massa solid. Ini diagram fase tanah. Sampai di sini penjelasan diagram fase tanah. Kita akan lanjut ke tentang apa namanya? Kita lanjut tentang sifat-sifat fisik tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.